bentuk, rumah RSE, mobilku banyak, harta merdeka. Orang memanggilku bos eksekutif, untuk papan atas segalanya. Asik! Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke saja. Bisnisku menjaga. 5 bulan setelah konser kecil ini, sejumlah karyawan dipecat dan sebagian mengaku diintimidasi. Susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Sarapan pagi itu asik timbul-timbul, dominan bukan timbul jago. Balik kelas dari balik kelas dorong itu kantong sampah. Siapa yang Siap. Sore. Selamat datang di JICT. Sore. Mohon izin ada pemeriksaan. Oke, silakan. Izin ambil rompinya. Siap. Siapapun yang masuk ke lini 1, kita wajib untuk menggunakan perlengkapan keamanan dan safety. Oh, digunakan daerah Siap. 1. Siap. Dari puluhan terminal peti kemas yang berstandar internasional di Indonesia, kita adalah pelopornya untuk standar keselamatan kapal dan juga terminal. Biar kita lihat langsung proses bongkar muatnya di sana dan juga kesibukan JICT sebagai sebuah terminal terbesar di Indonesia. Kalau kita membahasakannya sebagai pintu gerbang ekonomi nasional. JICT ini adalah terminal paling sibuk di Indonesia. Kita juga dikenal sebagai terminal paling besar. Kenapa? Kita berdiri di atas 100 hektar lahan dan kemudian kita mampu melayani 160 kapal dalam waktu 1 bulannya. Nova Sofyan Hakim tak melebih-lebihkan cerita. Sudah 8 tahun ia bekerja di Jakarta International Container Terminal atau JICT. JICT adalah perusahaan pelayanan bongkar muat peti kemas, baik untuk ekspor maupun impor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. JICT kerap disebut-sebut sebagai gerbang ekonomi nasional. Nah, ini kita lihat nih, saat ini sedang ada kegiatan di lapangan penumpukan. Yard operation ratio-nya sebesar 60% kurang lebih saat ini. Kita memegang 70% pangsa ekspor impor di Jabodetabek. Hingga nggak heran kalau asing sangat berminat untuk menguasai gerbang ekonomi nasional ini. Oke, nanti setuju saya suruh maju aja depan. Dari segi pengelolaan sumber daya manusia dan sistem, JICT sudah berkembang pesat selama 6 tahun terakhir. Beberapa karyawan bahkan dipercaya mengajar sistem pengelolaan pelabuhan di negara lain. Di sini sudah anak bangsa kita semua yang mengerjakan ini semua. Ini bagian namanya bagian control tower dan juga planner di sini ada. Nah,
Bahkan kawan-kawan kita ada juga yang mengajar langsung ke luar negeri gitu. Kawan-kawan operator di kita dikirim ke Tanzania dan Oman untuk mengajar operator-operator yang di sana dan juga penerapan sistem. Bahkan dari Felixstowe itu ada juga yang datang ke sini untuk belajar masalah penerapan sistem. Nah ini Bang Ambar ini adalah kawan kita yang waktu itu mengajar kawan-kawan yang dari Felixstowe untuk penerapan sistem. Mungkin bisa nanya langsung ke Bang Ambar. Jadi sekitar tahun lalu bulan Juli tahun 2015 tim dari Felixstowe datang ke Jakarta untuk mengetahui akan menerapkan sistem engine OMS dan glider yang kita pakai di sini. Setelah Bang Ambar ini ada juga Bang Ray. Nah Bang Ray ini yang kemarin ini mengajar di Oman dan Tanzania. Tepatnya di Oman Bang ya? Saya di Oman. Oh di Oman, Bang Ray di Oman. Hasilnya itu cukup memuaskan. Yang tadinya low performanya, jadi kita setelah di sana, alhamdulillah ada peningkatan jauh daripada sebelumnya. Pembuktian anak bangsa bahwasanya kita setara dengan bangsa-bangsa lain. Dulu memang ada pilihannya dari negara lain yang lebih maju dibandingkan kita, tapi pada akhirnya kita yang dipilih. Kenapa? Karena memang mereka yakin atas kemampuan, atas kerja keras, dan juga atas integritas bangsa Indonesia untuk membangun sebuah pelabuhan. Ini namanya sistem billing. Nah, ini namanya sistem GBOS. Sistem ini nggak ada di pelabuhan lain karena memang sistem ini kita sendiri yang membangunnya. Jadi kawan-kawan di billing dan kawan-kawan di IT waktu itu ini bersama kita membangun ini sendiri gitu. Ini sistem yang cepat, akurat, dan dihasilkan oleh anak bangsa sendiri. Ini bisa memangkas waktu dari 30 menit ke 1 menit. Ini self service. Jadi customer datang dia langsung mengakses sendiri dengan security yang sangat handal. Jadi bicara masalah GICT, bahwasannya GICT adalah terminal terbaik sudah diakui oleh internasional. Kita mendapatkan 4 penghargaan sebagai terminal terbaik di Asia di kategori 4 juta TEU. Saat krisis moneter 1999, Lembaga Keuangan Dunia IMF meminta agar GICT diprivatisasi alias diserahkan pengelolaannya kepada swasta. GICT lalu jatuh ke tangan Hutchison Port Holding dari Hong Kong. Dengan memegang 51% saham di GICT seharga 243 juta dolar Amerika, Hutchison mendapat hak pengelolaan hingga 20 tahun yang mestinya berakhir pada 2019 nanti. Sedangkan 48% saham lainnya dipegang BUMN Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II, dan sisanya Koperasi Pegawai Maritim. Namun pada 5 Agustus 2014 atau 5 tahun sebelum masa konsesi habis, para pemegang saham di GICT menandatangani amandemen perpanjangan kontrak dengan Hutchison. Serikat Pekerja yang diketuai Nova mempertanyakan hal tersebut, sebab ada kejanggalan dan potensi kerugian negara dari perpanjangan kontrak itu. Kejanggalan pertama tentang logika harga. Saat diprivatisasi kepada Hutchison Port Holding tahun 1999, harga GICT 243 juta dolar Amerika. Namun dengan arus peti kemas yang meningkat 2 kali lipat, ketika perpanjangan tahun 2015 lalu, GICT hanya dilepas 215 juta dolar. Artinya, selama 16 tahun, nilai atau valuasi GICT justru turun 28 juta dolar. Kejanggalan kedua tentang valuasi harga GICT yang berbeda antara satu lembaga penaksir dan lembaga penaksir lainnya. Menurut perhitungan Deutsche Bank yang ditunjuk direksi Pelindo II, nilai 100% saham GICT adalah 8,6 triliun rupiah. Dengan nilai perusahaan sebesar itu, maka 49% saham GICT yang hendak dikuasai Hutchison setara dengan 4,2 triliun rupiah.
Hutchison sendiri baru menyetor uang muka sebesar 200 juta dolar Amerika atau hanya 2,9 triliun rupiah. Bandingkan dengan hasil perhitungan Finance Research Institute yang diminta Komisaris Pelindo. Menurut hitungan FRI, nilai 100% saham JICT adalah 11,6 triliun rupiah. Dengan nilai sebesar itu, bila Hutchison ingin menguasai 49% saham, maka ia harus menyetor 5,7 triliun rupiah. Dengan uang muka hanya 215 juta dolar atau sekitar 2,9 triliun rupiah, itu setara dengan 25,2% saham saja. Tak heran bila Deutsche Bank AG Hong Kong yang mengevaluasi perpanjangan kontrak JICT juga dicecar pertanyaan oleh anggota Pansus DPR yang khawatir nilai buku JICT dibuat lebih kecil dari nilai pasar. Kalau seperti ini dan saham share sudah ditentukan dari awal 49,51, berarti perhitungan valuasi yang Anda lakukan itu tidak ada gunanya. Jadi apapun yang Anda presentasikan sekarang itu sudah disetting dari awal. Itu yang ditanyakan Pak Nurdin. Kenapa Deutsche Bank yang katanya 10 besar terbaik di dunia membuat valuasi yang tidak ada gunanya? Perpanjangan kontrak JICT juga terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sebagai otoritas pelabuhan, Direksi Pelindo II mestinya melaporkan perpanjangan kontrak ini kepada Menteri. Ada 4 surat kementerian dari perhubungan yang menyatakan hal tersebut, dan kemudian dari oversight komite yang waktu itu dibentuk juga oleh Direksi Pelindo II, di situ juga mereka menyarankan bahwasannya harus dilakukan tender terbuka. Namun pada kenyataannya tender terbuka itu ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Protes serikat pekerja dibalas manajemen lewat pemasangan iklan di media massa. Isinya menyatakan bahwa perpanjangan kontrak JICT tidak perlu memakai tender atau lelang. Tak hanya itu, Direktur Utama Pelindo II, Richard Joslino, menyebut penolak Hutchison sebagai musuh negara. Proses perpanjangan ke tangan Hutchison tak dapat dicegah karyawan. 25 Juni 2015, akhirnya perpanjangan kontrak JICT difinalisasi di Hutchison House, Hong Kong. Uang muka 200 juta dolar untuk 51% saham JICT ditambah menjadi 215 juta dolar. Orang semua bicara bahwa kita terima 215 juta. Tahun 1999, 215 juta, saya perlu tambahkan bahwa ada in-kind lagi di situ, dan totalnya adalah 243 juta. Betul. Pelabuhan Indonesia 2 dari pihak direksi, mereka hanya menghitung keuntungan sampai 2019. Padahal perpanjangan ini sampai 2039. Kami telah hitung antara perpanjangan dengan 100% nasional ada perbedaan sebesar 30 triliun keuntungan yang akan didapatkan oleh negara ini jika kita kelola sendiri. Nah, kembali pada pernyataan Dirut Pelindo II waktu itu, bahwasanya kami tidak sanggup melakukan ini. Pertanyaannya, di bagian mana kami tidak sanggup melakukannya? Hidup JICT, hidup! Hidup Indonesia, hidup! Hidup Merah Putih, hidup! Kawan-kawan. Perjuangan Nova dan kawan-kawannya di Serikat Pekerja mempertahankan pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia ini sejatinya telah dimulai sejak 2014. Tahun kita ingat tahun 99. Pada tahun 1999 ada pemisahan antara regulator dan operator. Jadi yang berhak menandatangani ini adalah regulator, bukan operator. Tolak konsesi. Tolak konsesi sekarang juga. Konsesi itu sangat merugikan. Perlawanan Serikat Pekerja dibalas manajemen Pelindo II dengan opini negatif. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Karena merasa menghadapi kepentingan-kepentingan politik dan bisnis global, Serikat Pekerja pun mendekati sejumlah pejabat negara. Berarti kita udah satu jalur sama Pak Luhut, udah enak gitu Pak. Presiden pun gitu pertama. Iya. Kita yakin kok. Dibilang pokoknya menentukan republik anak bangsa bisa, dia langsung berpihak.
Dini hari di bulan Juli 2015, Serikat Pekerja JICT menggelar protes agar Pelindo II tidak memperpanjang kontrak Hutchison. Namun, aksi ini mendapat reaksi dari manajemen, terutama dari Direktur Utama RJ Lino. Pasti itu. Ya, saya nggak mau rekan-rekan ini. Ya. Ini aspirasi. Selain kalau di aspirasi silakan demo ke sana. Sudah tahu semua. Ya, mereka gunanya bikin di sini. Ini aspirasi. Bawa ke istana, bawa ke sana. Ya. Saya perintahkan Pak Gaga ya. Semua poster hari ini dicopot. Sejak itu, serangan demi serangan menimpa Serikat Pekerja. Mulai dari surat peringatan yang dikeluarkan manajemen, ancaman pemecatan hingga teror. Bahkan, Nova yang memimpin sekitar 800 karyawan anggota serikat tak luput dari intimidasi. Surat ini tentang apa? Boleh saya buka? Begitu saya buka, luar biasa kaget karena isinya cukup tajam, cukup jelas. Itu peringatan ketiga buat suami saya. Dua aktivis Serikat Pekerja JICT dipecat lewat SMS dan hal itu dilakukan pada malam hari. Jadi tanggalnya betul mirip dengan Kuda Tuli ya, 27 Juli. Dan Pak Hermanto ini sudah 2 kali diperlakukan tidak adil. Yang pertama tahun 2001 ya, ketika menentang privatisasi yang pertama, dan sekarang 2015 ketika menentang melawan konsesi yang kedua. Ya bagi saya ini yang kedua kali. Ya saya melihat ini, ya mereka akan mencoba menerapkan sangat-sangat represif ya, menerapkan pola-pola seperti 2001. Nah kita melihat ya nggak bisa lah gitu loh. Solidaritas pun digalang. Ratusan karyawan memutuskan meninggalkan alat kerja dan berkumpul di lobi perusahaan. Ada aksi-aksi korporasi sepihak yang dilakukan terhadap JICT dan kami melakukan penolakan. Kita semua di JICT tetap melakukan semuanya sesuai dengan koridor terhadap aset bangsa ini. Tapi itu semua tidak diindahkan. Peristiwa ini melumpuhkan salah satu pembuluh darah utama jantung perekonomian nasional selama 9 jam. Tak heran bila Kapolda saat itu, Tito Karnavian, turun ke lapangan. Kami bisa, kedua banyak pihak juga memberikan ruang kepada kami untuk boleh ikut berembuk, memberikan masukan untuk masalah internal ini. Kami juga siap untuk itu. Kami pada posisi netral. Pak Kapolda. Pak Kapolda, kita Mas. Tadi Pak. Dulu orang lagi selesai ini. Manajemen lama Pelindo II membawa rombongan pekerja dari tempat lain yang disiapkan untuk menggantikan para karyawan JICT yang dianggap mogok. Enggak, makanya itu. Saya minta polisi mengamankan saya. Mau duit dari itu. Ya. Kami lagi disusun dari masih mengatakan ada pertemuan ya. Berapa lama? Kurang lebih 30 menit lah Pak. Ya. Jadi yang saya ingin masuk itu supaya operasi itu tidak bilang. Ya. Jadi ini udah dibilang. Usai aksi solidaritas ini, Komisi 9 DPR RI melakukan inspeksi ke kantor manajemen Pelindo II. Di Republik Indonesia ini tidak ada semua yang kepala hukum. Jangan yang dikorbankan teman-teman di sini. Mereka mempertanyakan tindakan pemecatan dan mutasi yang dilakukan manajemen Pelindo II kepada karyawan JICT. Tidak ada tekanan apapun, ini memang keputusan dari manajemen. Intinya dasarnya tadi ada perubahan segala macam itu berdasarkan hasil rapat dengan direksi semua. Mana hasil rapatnya? Jadi ibu mau bilang kalau nggak ada perintah dari Pak Lino dari mana? Ini ada SMS dari Pak Lino. Oke. Dan kalau misalnya untuk masalah ini harusnya lewat personal action dan yang lainnya. Apakah sudah dilewati? Komisi 9 DPR RI memberi tenggat waktu kepada direksi untuk memberi jawaban. Tapi direksi Pelindo II bergeming. Dukungan terhadap serikat pekerja justru datang dari dalam maupun luar negeri. Alam seperti itu, tapi saat ini kawan-kawan hadir
bukan hanya untuk kawan-kawan JICT saja, tapi ini untuk seluruh perjuangan bangsa dan negara. Hidup Guru! Indonesia untuk memberikan support terhadap perlawanan kita against. Yes, there are issues about jobs, but also this is about an issue about the national economic benefit, and we think this is a good campaign from what we understand from our unions, and we are here to support them. Bersama Gerakan Nasionalisasi Aset yang terdiri dari beberapa lembaga, JICT menggelar unjuk rasa, meminta pencopotan RJ Lino dari jabatan Direktur Utama Pelindo II. Tentang ini sudahlah, dari zaman kuda gigit besi, Fir'aun dan Korun sampai sekarang ini zamannya Bento. Agustus 2015, babak baru cerita di Pelindo II dibuka. Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri tiba-tiba menggeledah Pelindo II dan ruang kerja Direktur Utama RJ Lino. Lino menelpon Kepala Bappenas Sofyan Jalil dan mengancam akan berhenti sebagai Direktur Utama. Ini Pak, begitu data media begitu banyak Pak. Ya, saya seperti buat kriminal, mohon Pak. I'm making this company so rich. Itu malah begini kok saya dihukum kayak begini. Nggak fair Pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau cara begini besok saya berhenti Pak. Persetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Saya challenge Presiden sama Presiden. Saya bilang, kalau ini nggak diberesin dan saya nggak dapat BK penuh, saya berhenti. Ya, makanya waktu kejadian di situ sore itu, belum penyidikan masih itu wakil presiden dari Seoul telepon saya, bilang, Pak Lino, stay, kerja yang biasa kita akan selesaikan di atas. CEO-nya IPC bisa punya bargaining posisi cuma keluar dengan nomor 2. Jadi kita hebat. Terima kasih ya. Perjalanan panjang Serikat Pekerja menemukan momentumnya saat DPR membentuk panitia khusus angket Pelindo II. Satu persatu masalah yang membelit manajemen Pelindo II terungkap. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, perpanjangan kontrak JICT dan Koja, Global Bond, hingga pembangunan pelabuhan Kalibaru. Harusnya ada konsesi dulu, baru bisa diperpanjang. Yang saya lakukan Pak, saya minta pendaftaran jam datum sekali lagi. Apa konsesi ini diperlukan untuk fasilitas yang sudah ada, yang sudah kita miliki sebelum adanya undang-undang itu? Jawab Jam Datun, Pak Lino tidak perlu minta konsesi untuk aset yang sudah ada sebelum undang-undang ini dilakukan. Kalau dikatakan bahwa Jam Datun telah mengamini kontraknya Pelindo dengan JICT, itu sama sekali tidak pernah diberikan, sekalipun di dalam LO itu nggak ada. Termasuk dengan pihak Hutchinson? Ya, sama sekali nggak ada. Bisa menanyakan dengan pengacara, saya rasa jelas. Izin dari kami ada syarat itu. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, berarti izin itu belum berlaku. Kalau misalnya perjanjian konsesi ini tidak ditandatangani, ini mau kapan ditandatangani? Ini perjanjian konsesi ini harus ditandatangani. Ada atau tidak ada pansus. Makanya kami paksa supaya ini harus ditandatangani. Nah, pertanyaannya kan begini. Konsesi ini, perjanjian konsesi ini berlaku mulai kapan? Ke depan. Tidak ada retroaktif loh, Pak. Jadi yang sebelumnya itu ya dianggap salah dong. Satu lagi. Nah, ini kalau menggunakan proyeksi DB ya. Jadi kalau kita bandingkan self-operate dengan extension menggunakan proyeksi DB, total arus kas yang tidak didiskontokan ya, total arus kasnya dari tahun 2019 sampai 2038 itu bagi Pelindo 36,5 triliun. Berarti yang harus dikorbankan untuk 49% adalah 49% dikali 36,5 triliun. Proyeksi DB, manfaat bagi Pelindo II
36,5 triliun lebih besar jika mau operasikan sendiri JICT dibandingkan dengan memperpanjang kontrak. Akibat perpanjangan kontrak, maka potensi kehilangan penghasilan Pelindo II adalah sebesar 36,5 triliun dikalikan 49% saham milik HPH, sehingga potensi kehilangan penghasilan Pelindo sebesar 17,9 triliun dengan asumsi kurs sebesar Rp13.600. Bahwa KPK 16 Desember 2015, Direktur Utama Pelindo II, R.J. Lino, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pengadaan mobile crane. Kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan RJL, Direktur Utama PT Pelindo II Persero sebagai tersangka. 2 hari kemudian, R.J. Lino mengirimkan surat rancangan pengambil alihan PT Jakarta International Container Terminal oleh direksi kepada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II. Namun pada 5 Januari 2016, surat tersebut dibalas dengan penolakan oleh Komisaris Utama Pelindo II, Tumpak Hatorangan Panggabean, yang juga mantan Komisioner KPK. Beberapa minggu setelahnya, Lino diperintahkan mundur sebagai Direktur Utama Pelindo II. Tak terhingga, angin bahkan badai adalah temannya. Gemuruh ombak nyanyiannya, untuk hidup yang harus diperjuangkan. Ini ada visi maritim presiden dan juga nawacita presiden. Nawacita presiden adalah pengelolaan ini oleh bangsa sendiri, terus kemudian dengan bangsa sendiri itu nanti pada akhirnya tol laut itu akan terlaksana. Hari, berbulan dan tahun, ungkapkan hati pada samudra. Amanah ini sudah suratan, tidaklah sesal jadi harapan. Pelaut-pelaut, para pelaut, inilah nyanyian membiru. Lihat ombak di pelabuhan, adalah secercah harapan. Pelaut-pelaut, para pelaut, mengerang di lautan. Laut hidup tak boleh ke laut. Ada ikan yang menemani. Terkadang camar mengabarkan kisahmu sepanjang zaman.